bisa membangun, tapi belum tentu bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah sekarang pemanfaatan masjid yang sangat megah ini apa saja ya untuk sekolah ini? Izin Pak, kenapa? Saduha, bagus, tidur Pak. Apa matematika? Jadi guru itu harus menjadi teladan. Ekaso sempurna, ekaso pemgaso, Tuturi hadayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Studio podcast Kopi Sumsel tidak berada di studio. Saat ini kami sedang melakukan roadshow ke sebuah kabupaten yang sangat maju dan bisa dikatakan sebagai pilot project banyak kabupaten kota yang lain. Dan kemajuan di daerah ini kita sebut Kabupaten Oku Timur, salah satunya adalah bidang pendidikan. Dan kali ini tamu podcast Kopi Sumsel sudah hadir Kepala SMA Negeri 1 Belitan Oku Timur, Bapak Pri Yitno, SPD, Magister Manajemen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya biasa manggil beliau Mas ya, karena beliau sahabat dari kakak saya sama kepala sekolah. Tapi ini agak formal dipanggilnya Pak dulu nih. Pak Pri, Ya Mas. kita ngobrol soal pendidikan. Pak Pri, ini kan SMA. Ini sebelumnya sahabat Nabi Sutu perlu diketahui tahun ini 45 tahun. Siap, anniversary yang ke-45 tahun baru saja kita rayakan Mas. Oke, bisa dong diceritakan sedikit tahun berdirinya, proses berdirinya bagaimana dari SMA Negeri 1 Blitar? Siap, SMA Negeri 1 Blitar berdiri tahun 1979. Saat itu SMA Negeri belum ada, yang ada SMA LPD. Yang kebetulan yang punya yayasan Pak Haji Hamzah, bapaknya Pak Gubernur kita. Masya Allah. Jadi sekolah itu juga didirikan oleh beliau. Jadi kelas 1 dengan kepala sekolahnya Pak Tiara Hasiman yang juga selaku kepala SMA di YPB tadi. Ini kan pastinya sahabat Nabi Sumsel kan perkembangan sekolah kan selalu banyak nih. Dan saat ini kita akan ngulik di saat ini. Izin Mas Pri, ingin dulu mengetahui tentang berapa jumlah siswa, berapa lokal, dan sedikit deh fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di SMA Negeri 1 Blitar. Siap Mas, jadi saya dipercaya oleh Pak Bupati saat itu Pak Jenderal Deru dan supaya diteruskan Pak Gubernur. SMA Negeri 1 Blitar ini terdiri dari 33 mobil dengan jumlah siswa 1.118. Dan alhamdulillah semua lokal atau semua ruang belajar itu sudah kita lengkapi dengan LCD proyektor. Jadi guru masuk tidak perlu lagi dengan kapur atau mungkin dengan spidol ya, semua sudah tinggal klik PowerPoint sudah siap di situ. Jadi sudah masuk ke era digital ya? Ya, siap. Alhamdulillah. Semua lokal Mas, Semua lokal. ditambah dengan ruang-ruang yang terkhusus seperti pustakaan dan lengkap seperti itu. Tapi ini sahabat Nabi Sumsel, ini kayaknya bentuk kerendahan hati dari Pak Pri deh. Ada tadi kami keliling-keliling, ada bangunan megah dan itu tempat ibadah yang bisa dikatakan jarang ditemukan di sekolah punya masjid sebesar itu. Sejarah pembangunan masjid itu Pak. Siap. Ketika Pak Bupati saat itu Pak Jenderal Deru pindahkan saya dari SMA Negeri 1 Martapura ke SMA 1 Blitar dan saya juga alumni sini Mas. Alumni sini tahun 85 menjadi guru 17 tahun di pemerintahan Pak Gubernur untuk menjadi kepala sekolah di Batu Mata, kemudian pindah Martapura di sini. Nah, saya terinspirasi dari Pak Bupati saat itu ada gerakan Pak 1000 untuk Basnas dan seterusnya. Jadi saya lapor untuk kegiatan di SMA 1 Blitar dalam kurun waktu 2,5 tahun dengan gerakan Pak 1000 itu terkumpul buat masjid kita ukuran 19x19 dan kayunya juga lumayan kelas 1 dan itu bisa dana sekitar hampir 2 miliar. Tapi jujur nih sahabat Nabi Sumsel, kita harus kulik nih. Izin ya Pak Pri, bukan kritisi ya. Tapi di satu sisi kan kadang bisa membangun, tapi belum tentu bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah sekarang pemanfaatan masjid yang sangat megah ini apa saja ya untuk sekolah ini? Terima kasih. Jadi dengan berapa hampir 1.000 rupiah tadi, jadi sangat dimanfaatkan ketika anak-anak itu sedang istirahat atau sedang posisi tidak belajar, dia bisa sholat duha. Sholat duha. Ya. Kemudian pada hari tertentu karena kita pernah full day, jadi pada Jumat pada hari-hari biasa itu zuhur itu berjamaah, kemudian asar berjamaah. Nah pada hari Jumat itu Mas, jadi pas hari Jumat itu justru
anak-anak perempuan itu Maratus Soleha. Kita punya aula luasnya itu 16 kali 32. Nah berbandingnya itu anak-anak yang putra Jumatan. Jadi dia yang satunya Jumatan, satunya Maratus Soleha. Itu memang kita buat seperti itu. Masya Allah, itu sudah berlangsung berapa lama? Sejak saya di sini dan sejak pas itu jadi. Masya Allah, ini 2014. 2014. Ini sahabat khususnya kita doakan karena ini berkah untuk kita nanti di akhirat. Semoga berjalan terus Pak, dan itu benar-benar bisa bermanfaat masyarakat dan ada pendidikan di sini. Tapi izin, saya ini dengan sholat duha tadi kan, itu kan di waktu jam belajar. Tidak takut Pak, misal ada siswa yang nakal, pura-pura duha, ternyata bolos dari kelas. Itu gimana cara? Kita punya guru yang ditugasi khusus. Jadi ada 3 guru yang bertanggung jawab kelas 1, kelas 2, kelas 3 terkait dengan masalah ibadah. Jadi yang Maratus Soleha dan yang berada di masjid 2 ada 3 pembina kita khusus mengawasi, ada 3 orang. Kelas 1 sendiri, kelas 2 sendiri, kelas 3 sendiri, mereka langsung berkolaborasi untuk mengawasi anak-anak itu supaya nanti tidak ada anak yang bolos gara-gara izin Pak, kenapa sholat duha? Bagus, tidur Pak. Apa matematika? Ya, itu hal yang sama aja. Ada yang 1-2. Dan aku tidak pungkiri pasti ada. Jujur saja mungkin 1-2 ada. Dan saya pernah juga seperti itu. Manusiawi lah. Ini asiknya kalau ngobrol dengan kepala sekolah yang sudah senior pengalamannya. Bukan marah tapi memaklumi dan ada pendekatan yang lain namanya. Tapi dari sisi sahabat Nabi Sumsel, ini kita sudah kupas dari segi impaknya, bagaimana bagusnya SMA Negeri 1 Blitar dalam mengolah iman dan ketakwaan. Tapi izin Pak Pri, tetap sekolah kan dituntut prestasi, akademik. Nah ini bagaimana nih yang di sini? Seimbang tidak? Jadi gini, untuk prestasi kita tahun ini Mas dari sekian ratus siswa ada 170 yang diterima di perguruan tinggi negeri. Yang 40 itu melalui SNBP dan yang lain itu melalui SNBT tertulis dan mandiri. Jadi mungkin dari 300 siswa ada 170 yang diterima perguruan tinggi. Itu masih kalah kalau dibandingkan dengan SMA 17 senior saya. Karena universitas senior saya dulu, saya ini Mas dari seperti ini bekas apa ya? Saya bimbingan karena dulu waktu itu dari pembimbing saya di Pamusa bisa TPN di SMA 5. Jadi saya contoh itu. Nah kemudian ya mungkin mendirikan sekolah yang luar biasa SMA 17. Inspirasi saya bagaimana masjid SMA 17 Palembang itu kita harus lebih besar gitu dari. Jadi saya ingin memperlihatkan bahwasanya bimbingan publisitas itu berhasil gitu. Allah. Ini asik nih mendengar bukan iri dalam arti negatif tapi kita harus punya lebih besar. Gitu. Mas, yang jumlah siswa tadi yang lulus ke perguruan tinggi negeri. Itu ruang lingkupnya ada yang sampai ke universitas favorit, UGM, UI, atau gimana? Ada yang sampai ke UGM, ITB, UI. Justru kita dari desain poster misalnya Olimpiade kita pernah menang sampai ke tingkat nasional walaupun belum juara. Nah itu sebenarnya piagam-piagam prestasi itu bisa untuk membantu masuk perguruan tinggi tanpa tes. Ada yang namanya ITB Mas, dan UGM. Yang paling banyak kita ini di bidang perfilman itu banyak anak-anak kita yang seperti ini diajar proses juga. Ada juga yang KIN. Jadi menurut KIN itu banyak kita di perguruan tinggi negeri malah itu lebih banyak. Salah satu poin plus poinnya adalah dengan apa tadi mengikuti kegiatan karya iklan remaja. Banyak. Masya Allah. Ini saya dengar kalau di SMA ini ada apa ya perfilman. Bisa nanti sekali-sekali kita buat film bareng Mas ya? Tentang bagaimana apalagi mendekati ulang tahun Mas. Wah, tapi ini masih lama tak pensiun ini Mas? Mau izin, mohon doanya tinggal 2 bulan lagi pensiun. Sudah pensiun. Kita doakan menjelang pensiun ini makin banyak prestasi yang dicapai oleh SMA Negeri 1 Blitar, termasuk juga ke Mas Pri secara individu. Sebentar Mas, ini saya katakan. Tadi masalah perfilman kita memang dulu diundang di sesungguhnya yang kedua SMA 1 Jombang dan SMA 1 Blitar. Dan kita punya film itu dibantu oleh kementerian. Masya Allah. Jadi kita juara film kalau di kabupaten sudah lah pasti juara 1. Tapi kalau di provinsi masih bersaing. Bersaing lah. Tapi di nasional juga pernah juara gitu Mas. Di nasional kita ngirim secara online waktu COVID itu kan. Nah, itu luar biasa kita bisa jadi juara juga di nasional. Ini saya penasaran jadi saya ingin bertanya Mas, proses mendapatkan apa ya bantuan dari
pusat untuk alat perfilman itu bagaimana proses ceritanya bagaimana tuh? Sebenarnya kita tidak menginginkan itu, menginginkan gedung seni yang bagus, representatif, tapi mungkin saat itu kita kalah cepat dengan Sebar Bimbang ya. Pada saat menerima bantuan masih perlu lagi dengan Sebar Bimbang. Nah, mereka sudah dapat gedung, kemudian dapat alat, kita hanya dapat alat saja. Yang mudah-mudahan mulai podcast ini ada yang bantu juga ada Nah sekarang kita sedang proses membuat gedung kesenian mandiri. Kita sudah buat, sekarang sudah sekitar 75%. Insya Allah sebelum itu sudah selesai. Ini dari tadi kayaknya apa ya, asik benar Pak Prik ngomongin soal seni ini. Ini karena jurusan beliau bahasa dan seni, bukan bahasa Indonesia. Masih nulis puisi? Masih. Kemarin kita waktu anniversary udah sastrawan terkenal, yaitu dari Mas Edi Ramadan dan Edu yang Yofi, dari Jakarta dan Purwokerto. Anak-anak seluruh guru Kampung Timur bahasanya kita kumpulkan dan mereka asik sampai 4 jam gak terasa mas. Wah. Ini jangan-jangan habis dari pensiun kepala sekolah jadi seniman ini, jadi sastrawan. Tapi Pak Bri, akademik oke, intan oke. Kadang kan ada satu bidang di sekolah itu penting, tapi terkadang agak sedikit kurang diperhatikan, yang non akademik, olahraga, seni. Nah porsi di sini bagaimana nih? Ekskul dan yang lain-lain. Kita mempunyai, alhamdulillah punya 33 ekskul. 33 ekskul mas. Dan itu tidak semuanya guru dari kita, ada dari luar. Contoh, baru saja di launching Karawitan. Karawitan anak-anak itu sudah bisa nabuh gamelan tradisional itu dan bisa nyinden. Itu mungkin yang sekolah lain belum ada. Karena mayoritas di Kampung Timur itu 70% bukan kita masalah sara ya, memang untuk 70% itu jadi Jawa. Jadi anak-anak di sini kita berikan namanya apa, kesenian yang namanya Karawitan. Tapi kalau di luar itu kita ada juga TS, Tanpa Suci, IPSI, SHT, kemudian ya tadi saya sampaikan perfilman itu akademik, kemudian KIR, ya kita semua PMR, pramuka dan jangan pramuka ini, kemudian juara untuk tiap provinsi kita loh mas. Juara mana? Ya, yang perempuannya gelombang, jadi kan dengan gelombang saya bersaing sebenarnya. Waduh. Untuk pramukanya juara 1 provinsi untuk Pandega Putra. Masya Allah. Kalau yang itu tempat di SMA 1 Gelombang. Jadi ini kami jadi saksi mata di podcast ketika menuju ke ruangan ini, melewati ruang kepala sekolah. Aduh, banyak benar piala-piala dari yang ukuran yang kecil, yang standarnya provinsi sampai ke nasional. Tapi gini mas, sebagai kepala sekolah dan guru senior ya, ini kan apa ya mas, pendidikan ini kan berkembang di peserta didik sangat pesat sekali, terutama media sosial, pergaulan. Gimana sih pandangan mas itu Pak Pri ini tentang peserta didik saat ini dengan kencangnya digitalisasi dan lain-lain? Ya, kita tidak menutup mata bahwa begitu pesatnya masa digitalisasi ini. Jadi anak-anak tetap kita bolehkan membawa HP, tapi kita siapkan 33 kota. Jadi pada saat nanti ada tugas baru diambil dari kota itu. Karena tidak boleh pada saat proses belajar mengajar tidak mengambil materi dari HP atau dari internet, mereka fokus pada Bapak Ibu guru. Tapi ketika memang dibutuhkan mencari materi di luar itu, maka satu kelas itu mengambil di kota box khusus. Jadi bawa HP tapi dititipkan di sekolah. Jadi ada digitalisasi, jangan sampai mempengaruhi anak itu jadi yang negatif atau negatif yang belajar seperti itu. Jadi memang kita siapkan. Dan yang jelas sekarang ini rata-rata anak kita kan agak dengan adanya HP, proses belajar mengajar tidak terlalu fokus. Tapi kita harus mensikapinya itu, sehingga jangan sampai nanti karena HP justru soal belajarnya kurang. Nah, makanya kita siapkan dengan cara seperti itu, mudah-mudahan supaya kita tetap pada jalan yang lurus dan tidak banyak yang negatifnya. Oh, ini saya setuju sekali. Jangan sampai teknologi mengalahkan kita, kita harus mengendalikan teknologi. Ini sahabat Kampus Besar, kita mau mendengarkan beliau ini sudah menjadi guru 17 tahun dan itu bersambung dengan menjadi kepala sekolah. Tidak mungkin lah tidak punya pengalaman yang sangat baik dari segi pribadi maupun ketika berinteraksi dengan masyarakat banyak. Suka dukanya dulu Pak. Suka duka menjadi guru yang 17 tahun. Apa saja bisa berbagi dengan sahabat Kampus Besar? Ketika kita masih muda dulu, ego itu masih muncul mas. Saya masih muda. Saya kebetulan saya ini bunglon. Apa tuh? Saya di Unsri saya jadi pramuka, tapi juga bunglon jadi resipen mahasiswa. Main keras saya. Jadi mengajar pertama dulu memang sudah ada pedagogi dan redagogi, tapi
Tapi ketika kita emosi tinggi, ya begitu ada anak ini yang mau marah, anak yang lain pengennya pukul gitu. Tapi kita selesaikan dulu ya gitu. Padahal batas omongan saja tidak jadi pukul gitu. Jadi memang itulah kesukaan duka kita. Kalau kita manfaatkan, kalau kita turut hawa nafsu berbahaya sekali. Karena saya melakukan disiplin, mereka juga disiplin. Jadi saya terapkan bagaimana saya datang lebih awal daripada guru dengan murid. Jadi guru itu harus menjadi teladan. Ekaso sempurna, ekaji mengkaso, tuturi hadayani. Itu mas, jadi guru seperti itu. Saya ingin datang duluan, kemudian anak baru datang. Jangan kita kalah duluan datang dengan murid. Tapi jujur nih saya mau tanya, ya, banyak suka atau dukanya sih jadi guru? Ya, sebenarnya sukanya mas. Sukanya apa? Ketika kita waktu itu masih hujan. Ini hujan mas ya? Ya boleh. Ya, saya umur 23. Murid yang saya ajar kan 17 sama 18. Ya. Seperti orang masak aja. Tapi saya membawa diri dan saya belum pernah mengajari murid saya mas. Saya pada pertemanan yang akrab, tapi untuk pengetahuan dan transfer itu tidak terlalu stagnan gitu. Ya, jadi kami menjadi saksi sahabat Nabi Sumsel. Kebetulan produser kami Andi Patrani ini punya kakak perempuan di Abu Dhabi yang dulu alumni di sini. Ya. Nah, jadi sempat voice note kirim ke pabrik karena beliau ngajar Ayunda dari produser kami. Dan ada prestasi baca puisi ya luar biasa, memang puisi juara 1 melakukan lomba juara kelas. Ketika kita di lomba di kabupaten juga juara 1. Siapa namanya Pak? Yuliawati. Masya Allah. Cantik orangnya. Mbak Yul. Yuliawati. Ya. Baik Pak Yuli, salam dari kami dari Pikimu dari Sukses Pak Yuli. Ya, semoga sukses di tanah orang dan main-main lah di Indonesia. Ya, karena itu kalau seluruh peserta 50 Inisiatif Sari Mas bisa hadir gitu. Amin ya Allah. Diundang khusus loh Pak. Ya, tapi saya udah pensiun, saya diundang. Jadi diundang juga, sama-sama diundang. Tapi sudah saya tanamkan, ini teman-teman sudah saya berikan kawasan ini nanti kalau stroke seperti ini gitu kan. Masya Allah. Ya, Mas. Kita ngobrol sedikit serius lagi. Wah, Pak Bri. Siap. Menjadi pemimpin dengan karakter guru yang berbeda-beda, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Ada kiat khusus tidak sih menghadapi Saya bicaranya bukan sebagai anak buah ya, tapi sebagai partner kerja. Ya. Gimana? Saya menerapkan kepemimpinan kolektif kolegial. Apa itu? Kebersamaan. Jadi saya dianggap bukan sebagai seorang pemimpin, tapi saya sebagai sahabat dan teman. Sehingga pemecah masalah, ya inilah ruang ini khusus untuk pemecah masalah. Oh, ruang ini? Ya, dengan topik-topik saya, bagaimana ini harus diselesaikan. Jadi saya tidak otoriter, dan saya tidak main tunjuk. Karena tunjuk itu satu orang yang tunjuk, lainnya ke kita. Berarti kita yang banyak salah kan? Saya tunjuk orang gini ya. Jadi kita terapkan kolektif kolegial sehingga menghadapi tadi teman-teman yang mungkin di siswaan, di kurikulum, di sarana, di inovasi dan rumah kita bisa berbagi. Berarti ruang ini sudah banyak memecahkan masalah. Apa profesi saya pilih di sini mas? Aduh, ini asik ini. Kami dapat ruangan yang cukup sakral ini. Ya itu pendadaran. Nah ini termasuk saya ingin bertanya kurikulum. Ya. Kan berubah terus nih, Pak Bri. Ini ngimbangi nggak sih dari atau bikin kesel sih kurikulum ini berubah terus? Gimana pandangan Pak Bri? Saya sebagai orang yang menemukan pendidikan, kurikulum berubah seperti apapun, tapi tetap ada prinsip bahwa guru adalah sebagai sumber, narasumber. Jadi tidak masalah kita tetap ikuti, misalnya kurikulum 75, Kurtilas, kemudian kurikulum Merdeka, tetap kita ikuti. Walaupun kita bukan sekolah penggerak, karena masa jabatan saya 3 tahun waktu itu tidak jadi sekolah penggerak, tapi saya ikut dengan swadana. Jadi dana bos yang dikontrol pemerintah itu masih kita sisakan anggarannya untuk mengimbangi sekolah-sekolah penggerak yang notabene dibantu oleh pemerintah. Jadi kita bisa tetap mengimbangi. Apapun bentuknya, sekolah ini harus bisa dengan sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip dapat biaya dari pemerintah, karena sekolah penggerak. Dan guru-guru pun bisa mengimbanginya. Karena kita di hati mas, kita panggil narasumber. Ada interest-training, kemudian kita ada seminar, kita ikuti, kita guru kita kirim. Jadi kita tidak menutup diri bahwa kemajuan itu tidak bisa hanya kata dalam temurun, kita harus keluar bagaimana mindset guru kita ubah supaya nanti mereka juga mengikuti bagaimana guru yang terbaik tadi. Masya Allah, ini sosok pemimpin yang bisa mengimbangi rekan kerjanya. Pak Bri, tidak terasa udah 20 menit lebih kita ngobrol. Tapi sebelum saya tutup podcast ini,
saya ingin tidak ada unsur politis, tapi saya ingin pabrik mengungkapkan harapan terhadap gubernur dan wakil gubernur yang sudah terpilih, walaupun belum dilantik, sudah resmi dari versi KPU, yaitu Pak Herman Deru dan Sulja. Apa harapannya? Termasuk juga kepada bupati terpilih. Tapi kita kenal SMA di bawah provinsi ya Pak ya. Harapan terhadap gubernur dan wakil gubernur terpilih. Silakan. Sebagai pendidik yang kemudian selalu mengajar pada anak-anak, selalu menjaga amanah, saya berharap dengan terpilihnya Pak Herman Deru dengan Cik Ujang dan CU tetap melanjutkan pembangunan 5 tahun ke depan yang sudah dirintis Pak Deru, dan pola kepemimpinan Pak Deru lah yang mungkin diinginkan oleh masyarakat, dia dekat dengan masyarakat. Kita tahu tidak perlu dengan proyek mercusuar, tapi apa yang dibutuhkan masyarakat itulah yang dipenuhi oleh pemimpin tadi. Kalau mercusuar gampang Mas, tapi untuk bagaimana orang masyarakat kebutuhan apa yang dibawa itu yang menjadi harapan kami. Semoga HDJU untuk tetap amanah dan selamat. Saya senang dengan pasangan ini, mudah-mudahan dari Komering kemudian ke Lahat dan dari ada apa kolaborasi yang luar biasa. Masya Allah. Itu masih yang keinginan saya. Dan Pak Bupati juga demikian. Pak Bupati terpilih karena baru kemarin 3 tahun 8 bulan. Insya Allah 5 tahun ke depan ini akan menjadi Timur maju lebih dunia. Amin ya Allah. Baik sahabat Nabi Sulsel, saya tidak akan menyimpulkan obrolan kami, tapi sedikit saja menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Bri. Kalau guru, kurikulum dan yang lain-lainnya itu memang harus diobrolkan, didiskusikan, karena semuanya untuk tujuan menjadikan peserta didik mendapatkan pendidikan yang layak, yang benar. Dan pastinya IMTA, akademik, non-akademik harus seimbang dan kita harus mendidik dengan senang hati dan dengan ikhlas. Dan tutup podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.